Assalamualaikum. Hello students, good morning. Welcome to my class bersama teacher Miss Yulia Afriatin. Seperti biasa, before we are going to study, sebelum kita memulai pelajaran, please prepare your English book and pen. Siapkan buku bahasa Inggrisnya dan penanya ya. Okay, well, today we are going to study about holiday. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang holiday. Do you know what's the meaning of holiday? Apakah kalian tahu apa arti dari holiday? Ya, holiday is hari libur. Jadi, holiday itu adalah hari libur. Hari libur itu apa? Hari libur itu suatu waktu ketika seseorang tidak pergi bekerja atau siswa bebas dari sekolahnya. Contoh, memasak, mencuci mobil, ke pantai, dan lain-lain. Jadi, hari libur atau holiday itu tidak mesti selalu pergi ke pantai, pergi jalan-jalan ke Jepang misalnya, atau ke suatu tempat. Tetapi suatu pekerjaan yang dilakukan di saat hari libur atau bebas dari sekolah atau pekerjaan, itu disebut holiday. Gitu. Contoh dari holiday ini adalah ada di halaman 7, halaman 7, 8, 9. Anak-anak bisa melihat bukunya. Open your book to page 7 and 8. Okay? Next. Nah, there are some pictures. Ada beberapa gambar. This is some activities on holiday. Some activities on holiday itu artinya beberapa aktivitas di hari libur. Jadi aktivitas-aktivitas di hari libur itu ada banyak macamnya. Contohnya yang pertama, kita baca sama-sama ya. Scrub the floor. Scrub the floor. Menggosok lantai. Climb a tree. Climb a tree. Memanjat pohon. Climb itu memanjat. Tree, pohon. Dust the sofa. Dust the sofa. Membersihkan sofa. Wash the car. Wash the car. Mencuci mobil. Wash itu mencuci, car itu mobil. Wash the car. Watch the TV. Watch the TV. Watch the TV. Menonton TV. Cook some cakes. Cook some cakes. Some itu jadi bukan some ya, bacanya some. Cook some cakes. Memasak kue. Wash the dishes. Wash the dishes. Mencuci piring. Played computer games. Played computer games. Bermain permainan komputer. Water the flower. Water the flower. Jadi bukan flower, tapi flower. Water the flower. Menyiram bunga. Read a book. Read a book. Membaca buku. Oke, diulang-ulang dan diingat ya. Next, di sini kita lanjutkan lagi. Visited my grandparents. Visited my grandparents. Visited my grandparents. Visit itu mengunjungi. Grandparents itu kakek dan nenek. Kalau kakek aja itu grandfather, nenek grandmother.
Kalau kakek nenek jadinya grandparents. Kalau ibu, mothers, mother. Kalau ayah, father. Kalau orang tua, parents. Diingat ya. And then next, learn to swim. Learn to swim. Belajar berenang. Stay at home. Stay at home. Tinggal di rumah. Jadi di sini selama liburan dia tinggal di rumah, belajar berenang, seperti itu. Paint some pictures. Paint some pictures. Melukis beberapa gambar. Studied English. Studied English. Belajar bahasa Inggris. Listen the music. Listen the music. Mendengar musik. Traveled by car. Traveled by car. Bepergian dengan mobil. Clean the yard. Clean the yard. Clean the yard. Membersihkan halaman. Kalau membersihkan lantai, clean the floor. Karena lantai itu bahasa Inggrisnya floor. Oke. Jadi di sini ada beberapa aktivitas yang dilakukan selama holiday. Bisa menggosok lantai, memanjat pohon, membersihkan sofa, banyak kan? Nah, students, kira-kira tahu nggak setiap kata itu diakhiri dengan ed. Bahasa Inggrisnya ed. Ingat, e itu bacanya i. Jadi setiap kata jadi ditambah ed. Scrub tambah ed. Climb tambah ed. Dust, wash, watch, cooked, washed. Kenapa ditambah ed? Visit jadinya visited. Learn, stayed, paint, studied, listen, traveled. Kenapa ditambah ed? Ada yang tahu? Jadi, kenapa ditambah ed? Jawabannya itu karena sesuatu yang berhubungan dengan holiday, aktivitas pada hari libur, itu kan sesuatu yang sudah dikerjakan atau sudah dilalui. Jadi, sesuatu yang sudah dilalui itu diberi tanda ed. Dia termasuk ke dalam simple past tense. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang sudah kalian kerjakan, itu kata kerjanya ditambahin huruf ed. Oke. Terus di sini ada contohnya. Read a book, yang paling bawah sebelah kanan. Read a book. Kenapa Miss read-nya kok nggak dikasih ed? Nah, di sini untuk read itu ada beberapa kata yang tidak ditambah ed. Kalian bisa cek di kamus bahasa Inggris, ada di bagian pertengahan kamus. Di situ ada regular verb, ada irregular verb. Nah, di situ ada nanti ada 4 baris. Baris pertama untuk verb 1, kata kerja pertama. Baris kedua, kata kerja kedua. Nah, untuk holiday, kita pakai daftar kata yang di baris kedua. Disebut past tense. Nanti tentang past tense kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi, pertemuan hari ini kita sampai sini saja. Yang activities ini, yang ada di slide Miss ini, kalian tulis di buku catatan bahasa Inggris beserta artinya, oke? Biar besok kalau ulangan nggak pusing-pusing, biar ngerti sama soalnya. Oke, thank you students and see you next week.